Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas pembawaan acaranya ya. Barangkali teman-teman pada hari ini ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi, terutama mengingat teman-teman ini semakin memasuki semester yang lebih tinggi, begitu ya. Ada beberapa hal yang izin saya sampaikan supaya tidak ada hal yang berbeda persepsinya, terutama misal berkaitan dengan proses MBKM, begitu ya. Kemudian berbagai hal berkaitan dengan lomba kompetisi yang ini ternyata sekarang dibebankan harus dilaksanakan oleh teman-teman, begitu ya. Jadi tidak ada pilihan, misalnya Kak Rahma, saya mah nggak mau ikut, gitu ya. Itu sudah tidak boleh lagi seperti itu, tapi wajib ikut. Ya, maka dari itu teman-teman dibanding nanti di akhir di lock ya, tidak bisa ujian sidang, lebih baik nyicil dari sekarang. Jadi nanti kita lihat targetan-targetan yang didasarkan pada pedoman penyelenggaraan akademik yang baru disahkan dan disosialisasikan kepada kami ya di minggu ini gitu ya. Hari Senin kemarin saya dapat informasi berkaitan dengan hal tersebut. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Sudah muncul, Teh Ayu? Belum, Bu. Sepertinya masih proses. Bentar. Kenapa ya? Tapi walaupun nanti secara ininya bisa teman-teman ini apa namanya lihat secara mandiri begitu ya di pedoman penyelenggaraan akademik ya. Sudah terlihat Bu Ayu? Sudah, Bu. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kegiatan sosialisasi, khususnya di penyelenggaraan akademik ya, MBKM dan kemahasiswaan. Juga ada beberapa informasi berkaitan dengan program yang akan berjalan ya di bulan Mei ini. Baik, izin sebentar ya, saya biar enak nih geraknya. Oke, ya. Izin barangkali untuk yang pertama yaitu tentang ini. Ada yang sudah pernah lihat buku ini, teman-teman? Belum? Sudah pernah baca? Nah, hati-hati, ini buku ini sebetulnya adalah acuan ya. Jadi teman-teman, setelah nanti saya share, izin barangkali oleh Pak Adi juga di-share oleh saya, oleh Bu Ayu, atau nanti saya minta satu orang saja yang share ya, biar nggak banyak-banyak forward gitu ya. Jadi nanti satu orang yang share, saya share ke Kak Sylvia. Kak Sylvia mungkin ada grup yang seluruh angkatan ada gitu ya. Itu silahkan di-share di sana karena ini peraturan rektor nomor 11 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Ini adalah dokumen akademik yang digunakan oleh kita. Bukan hanya teman-teman, tapi juga dosen gitu ya. Jadi dosen, mahasiswa itu menggunakan ini sebagai acuan. Jadi kalau dulu ini cetak, kalau sekarang digital ya. Jadi sudah ada filenya di saya. Nanti kita lihat juga sebetulnya halamannya cukup banyak karena di sini mulai dari bagaimana nih masuk ke UPI jalurnya apa saja gitu ya. Kemudian bagaimana proses belajarnya, bagaimana SKS-nya, bagaimana semester padat itu sebetulnya diatur di sini. Bagaimana juga berkaitan dengan cuti akademik ya. Bagaimana tentang nilai standar dan yang hari ini akan saya tekankan adalah satu berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran secara umum ya teman-teman supaya tidak ada pertanyaan lagi saya harus berapa SKS sih sebetulnya per semester gitu ya. Saya harus berapa SKS sih kalau mau sampai lulus gitu ya. Kemudian kalau mau cuti akademik alurnya seperti apa itu semua ada di pedoman ini teman-teman. Walaupun ini campur-campur ya. Jadi nanti teman-teman fokusnya ke program sarjana atau sarjana terapan. Jadi jangan lihat yang magister kecuali kalau yang mau melanjutkan boleh ya.
Oke, buku pedoman ini baru kemarin disosialisasikan juga pada kami dan ada beberapa hal yang bikin shock sebetulnya ya teman-teman kayak wah ini banyak nih yang harus jadi tanggung jawab kita bersama terutama bagi teman-teman untuk menabung nanti untuk kompetensi karena kan tidak free gitu ya biayanya tidak free tapi ada beberapa yang harus teman-teman bayarkan jadi memang kita coba cek gitu dari sekarang dari sejak semester 2 mau ke semester 3 ya. Jadi nanti adik kelasnya pun akan saya share lagi informasi dan ini tentu saja teman-teman tiap tahun bisa saja mengalami update ya. Tolong dicatat. Tiap tahun bisa saja mengalami update. Sekarang mungkin persyaratan hanya sampai 6. Jangan-jangan tahun depan persyaratan sudah sampai 7, 8, 9, 10. Who knows gitu ya. Tapi setiap tahun insya Allah saya dan teman-teman di Prodi itu akan selalu mensosialisasikan ini gitu ya. Kalau ada perubahan ya. Kita lihat. Nah, ini yang penyelenggaraan akademik secara umum. Oke, kalau teman-teman lihat beban belajar semester itu maksimal 24 SKS. Di sini mungkin ada pengalaman dari teman-temannya yang sudah pernah ngambil 24 SKS ke atas. Enggak ada. Karena maksimalnya juga 24 SKS. Ibu saya mau mengambilnya 30 SKS. Enggak ada. Ya, karena maksimalnya 24 SKS. Itu pun dengan ketentuan IPK tertentu. Nanti teman-teman boleh lihat di pedoman. IPK berapa sih yang boleh 24 SKS? Gitu ya. Karena kalau misalnya IPK-nya 3, di bawah 3 boleh nggak 24 SKS? Tidak boleh. Bahkan misalnya kalau IPK-nya sangat minim, itu kadang maksimalnya hanya di 16 SKS. Jadi kalau 16 SKS ini akan berimbas kemana? Ke masa studi ya yang harusnya 8 semester idealnya. Bahkan mungkin bisa lebih cepat dengan yang semester antara atau semester padat gitu ya. Bisa sampai di 7 semester gitu ya atau bisa di semester antara ini digunakan untuk tadi nyicil misalnya nilai kita gitu ya boleh nggak Bu saya mau ngambil di semester antara boleh kalau ditawarkan mata kuliahnya makanya betul-betul teman-teman sekali lagi tidak ada hal yang gitu ya eh, perlu kita kan selain diri kita sendiri sebetulnya ketika kita menjalankan proses perkuliahan ini gitu ya. Saya hanya bisa mendorong teman-teman, ayo semangat kuliahnya, ayo kita ikut lagi kegiatan yang lain, ayo yang mau ikut lomba boleh gitu ya. Tapi kembali lagi ke siapa? Ke teman-teman semuanya. Itu ke teman-teman semua. Kemudian beban belajar semester antara atau semester padat kemarin itu disampaikan berapa? Maksimal 9 SKS. Jadi kalau mau ngambil 2 SKS boleh nggak? Boleh. Tapi kalau 2 SKS teman-teman perkirakan. Bisa nggak nanti nambal supaya itu bisa satu semesteran gitu ya. Satu semester. Jadi kalau 9 SKS tambah 9 SKS berapa nak? 18 ya. Nah kalau 18 SKS itu kurang lebih berapa? Satu semester. Jadi kalau teman-teman ikut SP 2 kali gitu ya. Sehingga apa? Bisa mengurangi masa sebetulnya bukan mengurangi masa tempuh karena teman-teman kan kuliah di 2 semester padat ini gitu ya. Sehingga kadang teman-teman, misalnya kakak kelasnya kemarin itu lebih dari ada 33 orang yang mengikuti SP. Dan dari 33 itu dinyatakan kurang lebih 18 sampai 20 orang yang sudah lolos 7 semester gitu ya, 7 semester. Jadi sudah selesai perkuliahannya lebih awal. Bahkan ada yang langsung bisa ikut kegiatan PPG gitu ya. Ada yang sudah ikut gitu ya. Jadi lulusnya cepat 3 tahun setengah kalau teman-teman memang mengikuti semester antara. Tapi kalau enggak gimana Bu Mira? Enggak apa-apa ya. Karena memang semester yang normalnya itu kan semester 8 gitu. Yang nggak boleh itu kalau lebih ya. Kalau lebih diusahakan jangan lah ya. Sayang uangnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nambah nih semesternya di semester 9 itu nggak boleh ya. Nggak boleh ada pikiran ke arah sana. Kemudian maksimal masa studi itu sebanyak 14 semester. Catat teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti sekali lagi dari teman-teman itu terlalu menyepelekan, ini hati-hati ya, menyepelekan karena ada kejadian kemarin itu ada kakaknya yang sudah menyentuh
13 semester. Jadi satu semester lagi langsung DO, teman-teman. Ini nggak boleh ya. Dan teman-teman itu sudah termasuk cuti. Jadi kalau cuti 1 tahun, ya berarti sisa teman-teman nyicil kuliah sampai selesai itu hanya 6 tahun. Ya kalau sudah 7 tahun ternyata nggak selesai kuliahnya, entah itu mungkin karena nilainya yang banyak yang harus diperbaiki, entah itu mungkin karena skripsinya yang tidak lancar gitu ya prosesnya, sehingga akhirnya lebih dari 14 semester, maka itu akan secara otomatis oleh OP di drop out gitu ya. Jadi hati-hati ya. Cuti maksimal berapa? 2 semester. Boleh berturut-turut, boleh juga misalnya aku pokoknya semester ini mah aku mau menghilang dulu, mau healing dulu, nggak akan kuliah dulu, silahkan. Monggo, itu haknya teman-teman ya, cuti 2 semester. Kita lihat di beban belajar minimal. Selama 8 semester ini, teman-teman itu minimal secara ketentuan UPI itu 144 hingga 156. Tapi PG PAUD itu kurikulumnya 150 SKS, teman-teman. Jadi ada beberapa pengecualian. Kalau teman-teman yang sekarang, terutama yang semester 6 yang SP, ini tolong ya, semester 6 yang SP, cek jumlah SKS-nya. Dikurangi skripsi 6 SKS, amannya teman-teman itu harus sudah di 144 gitu ya. 144 SKS amannya, paling aman. Itu 144 SKS. Karena ketentuan kalau PG PAUD bukan hanya Cibiru. Teman-teman, mohon maaf, ini PG PAUD se-UPI. Itu 150 SKS. Kemarin, Bu, gimana kalau saya udah 140? Saya coba konsulkan, tidak apa-apa kalau memang tidak ada lagi yang bisa dikontrak. Tapi kalau sudah bisa mengontrak, ketika SP ini saya berikan pilihan berbagai mata kuliah, kontrak, ambil gitu ya. Ambil. Kalau 140 maaf, 138, jadi artinya ngepas banget gitu ya. 144 nantinya, jangan teman-teman. Karena ketentuannya memang PG PAUD itu 150. Saya agak khawatir, takutnya ada kebijakan baru lagi ketika nanti teman-teman di semester depan. Ya, kita nggak tahu ya. Karena ini harus selaras dengan kurikulum di PG PAUD. Dan kurikulum PG PAUD yang sudah disahkan di tahun 2024 ini adalah 150 SKS. Jadi kita itu di antara tengah-tengah. Karena idealnya kalau 144 itu terlalu sedikit gitu ya. 150 itu sudah dengan MBKM gitu ya teman-teman. Jadi tolong ini dipertimbangkan terutama teman-teman yang sekarang mengambil SP mau ke semester 7. Ini semester 6 ada yang ikut? Semester 6? Halo? Ada yang ikut Ini semua Ibu. semester 6? Ada Ikut ya. Ibu. Kak Syif. Oke, Kak Syifa dan kawan-kawan, tolong diberi informasi kepada teman-temannya yang mungkin tidak bisa hadir hari ini. Jangan sampai nanti ada pertanyaan di kemudian hari ya. Kemarin ada contoh misalnya Kak Pita, good job Kak Pita ya. Selalu konsultasi Ibu kalau saya sekian, Bu kalau saya sekian, gimana nih? Saya harus mengambil apa begitu ya? Jumlahnya harus berapa minimalnya? Harus seperti itu teman-teman ya. Walaupun mungkin Bu Mira saking banyaknya yang WA teman-teman, kadang nggak tertolerir gitu ya. Ini berapa ini yang mana yang harus saya balas duluan? Mungkin bisa saja teman-teman nanti di grup ketua angkatannya atau misalnya perwakilan kelasnya ditulis dulu pertanyaannya. Boleh nanti disampaikan ke Bu Ayu pasti langsung konfirmasi secara lisan ke saya. Boleh langsung ke saya, tapi jangan pertanyaan yang sama akhirnya teman-teman bertanya gitu ya. Kemarin itu sampai ada sekitar 6 orang yang bertanya pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi jangan begitu. Coba dikumpulkan di angkatan karena khawatirnya tidak terbalas gitu ya. Jadinya Bu Mira mah hesek dihubungi. Ya betul memang ya karena banyak sekali yang harus saya coba cross check gitu ya WhatsApp-nya. Nah, ini tolong teman-teman maksimal berapa 24 SKS. Misalnya nanti eh, apa namanya?
Teman-teman yang di semester 2 sekarang itu kan sudah boleh nih semester 3 karena ada ketentuan kalau sebetulnya kalau di UPI itu semester 1 dan 2 itu sudah given teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa naik dulu ke atas gitu ya. Misalnya semester 2 pengennya naik ngambil ke semester 4 itu nggak boleh. Di semester 1 dan 2 udah given. Ambil aja gitu ya. 20 sampai 21 SKS. Tapi kita usahakan nanti di semester besok untuk adik kelasnya mah nggak ada yang 21 SKS untuk semester 1 dan 2. Semester 1 dan 2 itu wajib maksimal di 20 SKS. Jadi kami coba sedang susun itu gitu ya, supaya tidak ada yang lebih dari 20 SKS untuk semester 1 dan 2. Tapi kalau teman-teman semester 2 sekarang kan mau ke semester 3. Boleh nggak Bu Mira saya ambil 24 SKS? Boleh. Atau semester 4 yang mau semester 5. Boleh nggak Bu Mira kami maksimalkan di 24 SKS. Sehingga nanti tenang tuh gitu ya. Jadi tinggal lihat, oh kurangnya berapa. Nggak usah lihat temennya, tolong ya teman-teman. Karena teman-teman bisa saja mendapatkan MBKM flagship yang nanti itu akan beragam si konversiannya. Jadi jangan lihat temennya bahwa, oh ya udah ikut-ikutan semua, ternyata kurang SKS kita. Nah ini hati-hati ya. Tolong di cross check terus gitu ya, di siaknya. Di siaknya, teman-teman sekarang sudah berapa ya? Itu harus direncanakan oleh teman-teman. Berarti saya kurang berapa ya? Mata kuliah mana yang belum diambil? Kalau ada kendala langsung seperti kemarin. Jadi saya apresiasi ini ke Kapita ya. Jadi Ibu, ini saya udah ambil semua yang belum saya ambil itu justru adalah mata kuliah pilihan. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ini ada yang ditanyakan dulu untuk yang ini? Oke, nanti ya kita coba ini. Silakan teman-teman tampung dulu ya. Kalau mau ada pertanyaan boleh disimpan langsung di apa? Apa namanya Teh Ayu di chat ya. Bising lupa. Ini yang menegangkan sebetulnya ya, karena saya sendiri kaget ya teman-teman. Jadi ketika kemarin rapat itu banyak sekali dari kami selaku pimpinan prodi begitu ya, ini meminta penjelasan yang sangat-sangat luar biasa berkaitan dengan hal ini. Karena ini nih yang semester 6 makanya wajib hadir. Kalau nggak hadir saya nggak mau menjelaskan lagi ya. So, silakan teman-teman yang semester 6, ayo gitu, yang mau semester 6 ke 7. Karena ini mepet nih waktunya. Teman-teman hanya punya 1 semester kan, gitu ya, untuk melengkapi semua yang ada di sini. Kecuali teman-teman sudah nyicil. Tapi kalau yang belum, ini kan effortnya luar biasa nih. Harus dikerjakan. Kecuali semester 4 mau ke 5 ke 6 kan ada waktu tuh ya 1 tahun ya. 1 tahun setengah ya. Kalau misalnya targetnya 7 semester, kalau targetnya 8 semester berarti 2 tahun lagi gitu kan. Tapi kalau yang kakak kelasnya, yang SP mau ngejar nanti semester besok itu mau selesai begitu ya, kontrak skripsi aja, ini harus sambil diselesaikan. Yang pertama, ini bebas tunggakan. Ini mas silahkan, ini bergantung kepada pembiayaan teman-teman ya. Jika ada kendala dan lain sebagainya, boleh didata oleh teman-teman kira-kira saya harus lulus, masih ada tunggakan nggak gitu ya. Kalau ada tunggakan, ada beberapa lomba yang bisa mengakomodasi nggak ya gitu ya. Sebagai reward untuk teman-teman, silahkan teman-teman, boleh diidentifikasi. Ini yang poin yang kedua nih. Syarat kelulusan untuk program sarjana memperoleh minimal 100 poin ekstrakurikuler. Ini nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan langsung di pedomannya. Jadi 100 poin ekstrakurikuler itu diperoleh dari mana saja dan berapa poinnya nanti saya jelaskan. Tolong ini saya keep dulu yang nomor 2 ini. Jadi nanti teman-teman boleh yang nomor 2 ini saya kasih bukunya. Nanti teman-teman lihat, oh saya udah punya ini poinnya berapa. Jadi setiap dari teman-teman nanti itu, teman-teman sekarang UPI sedang bikin satu aplikasi, satu website ya, untuk menghitung jumlah poin ekstrakurikulernya teman-teman gitu ya. Tapi untuk sementara ini nanti saya akan kasih spreadsheet ke teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk menghitung berapa yang sudah dimiliki saat ini gitu kan, kita udah punya nih gambarannya dari bukunya gitu ya, nanti berapa jumlahnya minimal. Jadi kok otomatis boleh nggak di bawah 100? Nggak boleh. Nah ini biasanya nanti itu tawar-menawar antara teman-teman dengan saya kalau lagi udah mendadak. Sekarang nggak bisa teman-teman, ini ketentuannya harus seperti itu. Jadi saya juga khawatir ya nanti teman-teman kasihan direktorat ya, ini kok direktorat ya. Oke. Sip. Selanjutnya, yang cukup menggemparkan juga barangkali teman-teman. Teman-teman harus memperoleh TOEFL. TOEFL ini TESOL ya teman-teman kalau yang di UPI. Itu 478
lima. Ini kenaikannya cukup signifikan teman-teman. Dan ini berlaku untuk angkatannya Kak, eh, Kak Azahra, ya, Kak Putri, Kak, apa namanya, Siti Fatimah gitu ya. Kemudian, mohon maaf kalau Kak Siti Alifiani, mohon maaf ya kalau Siti Fatimah mah angkatan sebelumnya. Ini wajib teman-teman memperoleh apa? TOEFL minimal 475 atau yang setara dari Duolingo mahal. Jangan. Saya sarankan apa? TESOL UPI 80.000 ya. Tapi jangan gini teman-teman. Ah ya udahlah, mau nyoba aja sebanyak-banyaknya. Jangan. Kan kalau 10 kali tes nanti 800.000. Bener nggak? Ya, sayang. Jadi tetap harus belajar dulu gitu ya, belajar dulu. Nanti ada beberapa misalnya, oh gimana ya, tes Sol UPI barangkali mungkin bisa satu kali ke sana pelajari. Kalau nilainya sudah 500, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya jangan diem aja, nunggu nanti apa, akhir gitu. Terutama ini saya sangat menekankan ke yang semester 6. Karena pencapaian 475 ini tidak bisa teman-teman dapatkan secara instan kecuali memang teman-teman sudah fluent in English gitu ya. Sudah fasih Inggrisnya terutama di TOEFL karena yang bisa bahasa Inggris speaking pun di TOEFL kadang terkendala gitu ya. Tolong nanti ini dicek. 475 udah aja pakai yang balai bahasa UPI. Kenapa? Kalau teman-teman pakai yang Unpad, Unpadnya itu harus bersurat ke UPI, teman-teman. Kalau tahun lalu, bahkan semester ini ya, yang kakaknya semester 8 ini tidak berlaku yang ini. Tapi kalau yang semester 6 berlaku yang ini gitu ya. Jadi semester 8 yang akhir-akhir sekarang sedang menyusun skripsi itu tidak berlaku kebijakan yang ini. Masih berlaku yang 400 dan boleh dari Unpad. Kalau yang sekarang enggak. Selanjutnya yang keempat, memiliki minimal satu sertifikat kompetensi dari BNSP dan atau internasional. Nah, ini teman-teman tolong dicatat, internasional sertifikat ini bisa teman-teman yang sudah MCE. Nah, kira-kira berapa orang yang sudah MCE? Yang sudah Microsoft Office spesialis berapa orang? Yang sudah IC3 berapa orang? Jadi kalau ada tawaran nanti dari UPI Cibiru, bagi yang sudah tolong nggak usah ikut dulu gitu ya, karena misalnya oh saya udah MCE nih tapi ada tawaran nih dari Cibiru untuk ikut IC3, jangan kasih kesempatan ke temennya yang lain yang belum, ya tolong gitu ya, kasih kesempatan. Jadi kalau misalnya belum, tolong cari informasi gitu ya, terutama nanti Bu Ayu barangkali nanti minta tolong, kita akan coba buat spreadsheet khusus yang semester 6 ini gitu ya. Semester 6 ini sudah punya enggak gitu poin-poin ini gitu ya. Jadi kalau belum nanti kita bisa petakan. Misalnya ada yang belum mendapatkan sertifikat internasional dari Microsoft Certified Educator misalnya, atau kalau enggak Microsoft Office Specialist. Jadi nanti kita coba anggarkan bantuan, mudah-mudahan walaupun tidak besar teman-teman bantuan itu, karena kalau jumlah banyak kemudian dibebankan kepada RKT Prodi memang tidak akan mencukupi begitu ya. Tapi biasanya teman-teman tolong disiapkan, ini tidak murah teman-teman. Yang BNSP itu biasanya 1 juta ke atas ya. Untuk yang internasional itu biasanya jauh lebih murah justru ya Bu Ayu, sekitar 600 ribuan gitu ya. 600 ribuan, 650. Tapi kita sedang kerjasama nih dengan eh, International Training Center kalau tidak salah ya Bu Ayu, mudah-mudahan bisa di bawah itu gitu kalau jumlahnya banyak. Jadi nanti akan ada gelombangnya. Dan ini juga teman-teman tidak langsung lolos ternyata. Ya, jadi ada yang nggak lolos, ada. Jadi harus mengulang. Jadi tolong dipelajari. Jangan karena ya udahlah ada dibayarin UPI terus nggak lolos. Bahkan UPI kemarin sempat marah karena IC3 dari sekian ribu mahasiswa yang diikutkan tes, yang lolosnya hanya sedikit. Artinya teman-teman
ini dianggap oleh UPI itu nggak serius gitu ya untuk mempelajari si konten-konten kompetensi di dalam ICT tersebut. Nah, ini khawatir kita kena gitu ya. Jadi tolong teman-teman bisa disiapkan dari sekarang. Yang semester 2 siapkan, siapkan. Ibu, kita tuh nggak ngerti sertifikat kompetensi itu gimana gitu ya. Sertifikat kompetensi itu apa? Nanti saya perlihatkan contohnya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi apa? Ini dia ya. Yang agak berat adalah nomor 6 sebetulnya ya. Jadi nomor 5 itu memiliki minimal satu buah sertifikat pelatihan kewirausahaan. Jangan khawatir, tiap tahun insya Allah kita akan melakukan pelatihan kewirausahaan. Dan atau teman-teman kemarin ada ya Kak Sylvia, sudah saya minta share teman-teman untuk yang dipilih. Yang 45 orang bisa mengakses massive online course yang saya yang mata kuliah Fun Made for Young Children. 45 orang, tolong ini jangan disia-siakan teman-teman. Karena ini dan, jadi tidak bisa pilih. Jadi dua-duanya nih. Satu pelatihan kewirausahaan dan dua adalah dari Massive Online Course. Gitu ya. Online course yang UPI. Saya pernah mendata ke Kak Sylvia ya, 45 ya Kak Sylvia. Betul ya Kak Sylvia? Kak Sylvia ada nggak? Halo Kak Sylvia? Kak Sylvia ada Kak Sylvia? Ada Ibu. Iya Oke. betul 45 Iya, orang. kemarin 45 ya. Nah, yang empat puluh Iya. lima ini tolong jangan disia-siakan karena itu dibayarkan oleh UPI. Nanti sisanya teman-teman tuh harus bayar sendiri loh, 25.000. Walaupun tidak mahal. Tapi kan sayang gitu ya. Jadi yang 45 ini tolong dicek, di-download sampai selesai sertifikatnya didapatkan. Simpan. Karena berarti kan di poin 5 ini, oh setengahnya udah selesai nih. Yang massive online course itu. Ya, 25.000 apapun mata kursusnya. Boleh yang saya, boleh yang lain, silahkan. Tapi kemarin selalu UPI itu dikasih gratis, free gitu ya. Bahkan waktu itu saya sempat pernah ngasih tautan free loh ke teman-teman ya. Sekarang itu oleh UPI di lock gitu ya karena UPI sekarang PTNBH ya jadi memang skala apa goal business core UPI-nya memang dikuatkan gitu jadi saya agak khawatir nanti jangan-jangan naik lagi biayanya ya jadi tolong teman-teman yang dapat kemarin itu diakses, jangan dibiarin gitu. Diklaim di emailnya, masuk gitu ya. Masuk ke online course UPI-nya. Download sampai dapat sertifikat. Udah itu udah berarti setengah ya, satu. Tinggal pelatihan kewirausahaan nanti kita akan lakukan. Mudah-mudahan pelaksanaannya di bulan Juni ini. Gitu ya. Jadi bulan Juni ini eh, dikhususkan nanti teman-teman semuanya mudah-mudahan dapat pelatihan kewirausahaan begitu walaupun nanti akan diprioritaskan semester atas jadi kayak semester 2 belum biasanya nanti ya biasanya semester 6 dan 4 gitu ya nanti semester 2 akan di tahun berikutnya gitu ya oke selanjutnya adalah yang keenam ini adalah publikasi artikel dari skripsi teman-teman jadi teman-teman itu disarankan bukan disarankan ini mau udah syarat kelulusan ya teman-teman itu harus kalau dulu itu artikel itu pakai apa ya Bu Ayu ya lupa lagi kita tuh antologi ya antologi jadi antologi mudah-mudahan bisa dihidupkan kembali ya Bu Ayu walaupun kita tidak bisa menampung banyak artikel mahasiswa jadi teman-teman itu harus publish dengan membawa nama dosen pendampingnya dosen pembimbing skripsinya ini harus publish dulu baru bisa lulus kebayang ya. Dan ini syaratnya adalah teman-teman hasil itu tuh harus diunggah di sister kami, dosen pembimbing. Dan dilakukan bukti tangkap layar yang ada di sistemnya. Jadi baru nanti akan bisa jadi syarat untuk teman-teman wisuda. Bahkan ini syarat sidang. Gitu ya, walaupun kemarin ada kebijakan katanya kalau misalnya bisa nanti untuk syarat wisuda artinya teman-teman nggak akan dapat ijazah kalau ini belum selesai. Gitu ya. Oke, ini adalah untuk yang syarat kelulusan ya. Kita lanjut teman-teman ke program MBKM. Oke, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang luar biasa kemarin semester 4 yang memang bersemangat untuk mengikuti kegiatan MBKM dari flagship.
Tapi barangkali saya sudah pernah menyampaikan sebetulnya di sosialisasi sebelumnya. Barangkali lupa teman-teman. Buat teman-teman itu boleh flagship kalau sudah semester 6 dan 7 untuk yang reguler. Untuk yang SP sebetulnya boleh di semester 5 ini. Untuk yang SP, flagship. Tapi untuk semester ini saya izin menyampaikan ini ya, izin menyampaikan akan ada penekanan teman-teman yang semester 5 SP terutama itu akan diprioritaskan karena sudah mencapai beberapa apa namanya? Beberapa SKS mata kuliah ya sehingga bisa MBKM teman-teman kalau tidak salah 100 SKS. Jadi nanti kami akan cek di siaknya teman-teman yang sudah 100 SKS itu siapa saja gitu ya. Jadi 100 SKS siapa saja, maka itu yang akan diprioritaskan untuk mengikuti magang gitu, teman-teman. Nah, program MBKM yang akan berjalan di semester ini, kami itu mendapatkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka, teman-teman. Program studi PG PAUD. Besaran untuk MBKM ya, itu kurang lebih 300 sampai 400 juta. Sehingga teman-teman itu disarankan ikut MBKM Mandiri Prodi dulu untuk yang semester 5 ini. Untuk yang kadung sudah daftar gimana gitu ya. Kemarin saya konsultasi dengan Bu Yeni, ya berarti itu ikut yang flagship, tapi itu akan diseleksi tentu saja ya. Jadi untuk yang eh, apa namanya sudah input di sistem begitu ya untuk ikut MBKM yang semester 4 itu akan divalidasi. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yeni kalau dia ikut SP boleh langsung validasi. Tapi kalau tidak ikut SP itu harus akan kami tolak. Mohon maaf ya teman-teman akan kami tolak. Kenapa? Karena jumlah SKS-nya masih belum memenuhi. Nah, kalau yang lain gimana? Tolong jangan dulu daftar yang MBKM flagship semester ini. Karena ada pemetaan, walaupun nanti ya, ini teman-teman jangan berkecil hati. Karena ada dua kelompok, yaitu Bandung dan luar Bandung dan luar provinsi gitu ya. Jadi nanti ini ada beberapa program yang bisa diakses oleh berapa orang? 75 orang. Tapi ini akan secara khusus nanti akan kita data. Saya inginnya teman-teman semua tetap mendapatkan pendanaan, begitu ya, mendapatkan pendanaan walaupun walaupun nanti besaran dari biayanya itu akan kita coba bagi. Akan ada koordinir lah ya tiap kelas supaya apa? Supaya adil dan merata. Teman-teman khususnya yang semester 4 mau ke 5. Semester 2 gimana Bu Mira? Semester 2 nanti dulu kan ya masih awal-awal ikut perkuliahan dulu saja ya. Kemudian MPGM Flexif ini dari Bu Yeni tadi dilaksanakan minimal semester 6 untuk yang reguler ya. Sekali lagi untuk yang reguler, untuk yang SP yang akselerasi itu boleh semester 5. Tapi tolong di semester ini tahan dulu jangan ikut MBKM flagship gitu ya. Kita akan serap dulu dana dari PKKM yang jelas teman-teman akan dapat dana itu. Kalau MBKM flagship kan teman-teman harus lomba dulu nih belum tentu diterima gitu ya. Kenapa? Kok Bu Mira atuh ya udahlah nanti aja kita semester depan aja semester 6 ikut yang MBKM Prodi tidak pendanaan ke PKKM ini harus sudah selesai di bulan Desember. Jadi memang tidak bisa teman-teman yang MBKM Mandiri semester 6 nanti mau dibiayai oleh PKKM nggak bisa gitu ya. PKKM itu walaupun misalnya kita lanjutkan nih nanti di tahun kedua itu baru bisa memberikan pendanaan untuk yang ganjil saja. Begitu ya Bu Ayu ya. Karena yang kakak kelasnya pun ini kemarin ada kendala, kami tidak bisa membayarkan walaupun nanti mungkin tetap ada reward ya untuk teman-teman yang sudah MBKM per kelompoknya. Ini agak berkecil hati karena memang surat dari kementeriannya menyatakan bahwa tidak boleh pendanaan PKKM digunakan sebelum surat perintah mulai kerjanya
ditandatangani gitu ya. Jadi memang agak berkecil hati nih buat teman-teman yang sekarang sedang P3K, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti kita lihat walaupun tidak besar ada untuk nanti misalnya penyediaan plakat dan lain sebagainya nanti akan disediakan oleh Prodi. Oke, ini ya, nanti silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Selanjutnya adalah program Lomba PG PAUD berbasis PKKM. Tolong dicatat, ini hal yang sangat luar biasa, khusus untuk program studi PG PAUD. Kita dari program PKKM itu ada kompetisi program mahasiswa wirausaha. Jadi teman-teman membuat satu jenis wirausaha di bidang apapun, terutama khususnya kita akan lihat yang berkaitan dengan kepaudan. Misalnya, Kak Sylvia mau bikin wirausaha buku cerita anak gitu ya. Tapi ini nggak boleh hanya pure PG PAUD. Jadi harus melibatkan minimal 2 program studi yang di Cibiru. Ya, jadi sama PGSD, sama RPL, sama apalagi kalau 3 gitu ya. Jadi itu minimal 2 program studi. Teman-teman, ini akan dipilih 3 kelompok terbaik. Nanti akan dibuatkan form pendaftaran, panduannya akan di-share ke teman-teman gitu ya. Ini 10 juta per kelompok ya. 10 juta per kelompok hadiah ini. Bayangkan, ini pembiayaan kompetisi hadiah. Sok teman-teman buat, tapi nanti memang produknya harus jadi, gitu ya. Produknya harus jadi dan siap dipasarkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini tidak 3 kelompok. Sebetulnya kemarin ada penambahan, walaupun saya kurang tahu ini apakah di ACC sudah lebih lanjut atau tidak. Ada lomba inkubasi bisnis. Intinya sebetulnya sama ya teman-teman. Ini tuh PMW, hanya saja pembiayaan ini dari UPI, tapi biaya PKKM. Kita ada 4 kelompok, sama 10 juta per kelompoknya. Jadi kalau inkubasi bisnis ini adalah biasanya yang sudah punya bisnis tapi mau dikembangkan lebih lanjut lagi gitu ya, atau yang mau merintis boleh nggak boleh sebetulnya, tapi kalau mau saya biasanya bisa dari nol gitu ya teman-teman. Jadi tolong ini nanti akan ada pedomannya, teman-teman segera daftar. Tolong ini harus diserap, ini sayang uangnya 10 juta ya gitu. Oke, nah ini adalah informasi untuk kegiatan yang terdekat. Sebetulnya ini baru rencana, tapi mudah-mudahan sih sudah di-ACC ya oleh Wakil Direktur bahwa kita akan ada pelaksanaan Disnatalis PG PAUD dan purna tugas dosen siapa Bunda Nenen. Bunda Nenen Buliun teman-teman. Jadi nanti akan khusus dari Prodi PG PAUD ya. Rencana waktunya kita di 31 Mei, rencana tempatnya di Aula Bumi Siliwangi ya. Doa dan purna tugas dosen, monggo ini mah nanti saya akan bekerja sama dengan PAUD gitu ya. Eh, Masih juga barangkali untuk modal awal gitu ya, untuk modal awal beberapa hal yang perlu disiapkan oleh teman-teman dari panitia. Itu kita lihat sekarang untuk MBKM ini sebetulnya sudah saya coba sampaikan setiap tahun ya, Bu Ayu. Ya, setiap tahun ini sudah ada. Ini program MBKM Kemendikbud. Tadi saya sampaikan berapa semester berapa? Ada yang masih ingat? Semester 6 ya. Karena ketentuan UPI-nya begitu teman-teman. Semester 6 bagi yang reguler. Yang semester padat, yang akselerasi boleh sebetulnya semester 5. Hanya saja tadi saya memohon kepada teman-teman, tolong semester ini mah jangan dulu ikut yang flagship. Flagshipnya nanti mulai di semester 6 aja. Kenapa? Karena semester 5 ini kita dapat hibah PKKM gitu. Jadi dananya ini nanti bisa disalurkan bagi teman-teman untuk biaya hidup itu 600.000 plus 600.000 untuk tempat tinggal. Jadi 1.200.000 per orang per bulan. Untuk yang di luar Bandung tapi. Kalau yang di dalam Bandung, di dalam kota Bandung 750.000. Tapi tadi, karena misalnya kita inginnya sama rata semuanya bisa ikut, walaupun misalnya yang didanai 75, nanti dikoordinir oleh teman-teman gitu ya. Saya transfernya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke setiap orang. Tapi nanti setiap orang tolong sisihkan untuk temannya yang tidak masuk gitu ya.
yang tidak masuk. Jadi nanti bisa membantu gitu ya, membantu. Oke. Kemudian ini ya teman-teman bisa dilihat ini kampus mengajar teman-teman nih ada 8 secara umum program MBKM Kemendikbud khususnya untuk yang semester 2 ya. Nah, ini sebagai informasi teman-teman itu harus mengikuti MBKM. Selama MBKM ini menjadi kebijakan yang harus diimplementasikan ini harus teman-teman jalankan gitu ya. Ada 8, ada pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa merdeka PMM biasanya ada magang atau MSIB, magang and studi independen gitu ya. Eh, Bersertifikat, ada penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek, membangun desa dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang ada di UPI, yang ada di UPI ya, ini studi independen, ISMA, program bangkit, membangun desa, riset dan penelitian, kampus mengajar, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, ini yang paling bergengsi di antara yang ini sebetulnya ISMA. Coba ISMA ini kalian tuh kalau poin ngomong sama aku pakai dalih. ekstrakurikulernya itu cukup Hablum minallah, hablum min. sangat-sangat besar gitu ya poinnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Oke, kemudian ini kampus mengajar. Nanti filenya mungkin saya akan kasih ya, file untuk lihat ini Kampus apa mengajar. sih sebetulnya ada Iya, magang, ada Kak. studi independen ya secara umum, kemudian ada wirausaha merdeka. Kemarin kita sebetulnya waktu itu sudah pernah dapet ini Bu Ayu, tapi semakin ke sini semakin minat sedikit nih yang PMW ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman justru ini peluang yang sangat luar biasa. Kemarin itu ke Ardila dapat wirausaha merdekanya di mana di Universitas Brawijaya ya. Jadi nanti teman-teman boleh ikut. Kemudian MBKM UPI apa saja? Nah, ini yang P3K yang sedang dilaksanakan oleh kakak kelasnya sekarang yang di semester 6 begitu ya. Kemudian eh, ini P2MB pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, KKN-nya UPI tapi 20 SKS ini juga nanti bisa jadi pilihan teman-teman. Kemudian ada PKK ya, program kreatif dan kewirausahaan ini untuk startup dan lain sebagainya. Ini punya UPI juga. Kemudian kita juga punya sebetulnya program studi, ada namanya Sigap, walaupun Sigap ini belum ya, Bu Ayu, belum terlaksana karena paling banyak itu adalah Gumilang. Kita pakai program Gumilang, kenapa? Karena pengennya teman-teman itu tidak hanya belajar di rumah atau tidak belajar ke perusahaan saja, tapi pengen teman-teman punya pengalaman magang itu ke dunia kerja di magang pendidikan, lembaga PAUD gitu ya. Oke, kemudian ada program PMP 2K ya. Ini program mandiri penguatan profesional keilmuan. Sebetulnya ini ada contohnya ini English Credential Camp gitu ya, Micro Credential yang ada di UPI KMM itu tolong dikumpulkan ya sertifikatnya karena nanti teman-teman akan jadi poin. Oke, pedoman penyelenggaraannya. Nah, ini tadi apa yang saya sampaikan itu sebetulnya di sini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kelulusan sarjana ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini eh bisa lihat bahwa memang ini diambil betul-betul dari pedomannya ya. Saya tidak mengada-ada gitu ya. Jadi memang saya bantu untuk apa namanya? Untuk meringkas saja ya. Ini juga nih ada standar indeks prestasi ya teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini semua ada di sini. eh dan teman-teman boleh dilihat memang ada publikasi juga nanti teman-teman pelajari ya untuk proses publikasinya untuk apa namanya untuk beberapa hal yang tadi perlu disusun bagaimana kalau mau cum laude harus berapa IPK-nya teman-teman pelajari semua di sini. Nah, ini ya. Tuh, lihat. Nah, magister ini kemudian ada juga yang tadi apa namanya? Program sarjana ya. Program sarjana ini juga ada di sini harus apa saja yang bisa dinyatakan. Nah, ini terutama ini teman-teman ini hati-hati ini ya teman-teman memiliki kewajiban menerbitkan pada jurnal submitted ya, submitted gitu ya. Tapi akan sangat baik kalau sudah terbit. Jadi ini tetap harus dibuat dan disubmit dulu, terus masuk ke repositori jurnal. Jadi nggak bisa tanpa submit, nggak bisa tanpa sisternya dosen. Jadi harus itu menjadi syarat kelulusan ya.
Nah, ini ya, teman-teman silahkan ini bukan bohong nih saya. Nah, ini silahkan oleh teman-teman diamati gitu ya. Nih, nih ya telah melunasi 100 poin. Nanti kita lihat panduannya. Nah, ini skornya ya teman-teman nih. Tuh 475 ya. Nah, kalau Duolingo tuh itu bahkan harus 96 minimalnya. Kemudian untuk S2 aja sudah 500 sekarang ya. Untuk yang lain monggo dilihat. Nah, ini sertifikat kompetensi LSP atau Microsoft ya, Coursera dan lain sebagainya. Ini bukan pilihan ya. Tolong teman-teman, berarti ini tuh dua sertifikat sebetulnya. Satu sertifikat kewirausahaan, satu lagi sifat mikrokredensial. Makanya tadi yang sudah dapat MOCUP ini di Wajar ID nih. Silakan kalau misalnya mau nyicil lah nggak apa-apa bayar 25.000 boleh. Silakan ya. Ini contoh eh, yang saya ya, nanti saya perlihatkan. Ini yang saya contoh. Nah, ini ada yang saya bukan promosi ya, monggo teman-teman boleh yang lain juga silahkan. Ya, tapi yang kemarin itu sebetulnya sudah ada yang dikasih gratis gitu ya 45 orang. Jadi kalau nggak dipakai sayang banget gitu. Nah, ini yang saya. Tapi ada yang free, ya, yang bisa free teman-teman kemarin. Jadi selalu tolong ditunggu. Nanti misalnya mau saya mau ini aja yang merancang pembelajaran, oh mau ekoliterasi, silahkan. Ini semua ada di sini dan ini memang harganya sudah tertera segini ya teman-teman ya. Sudah tertera segini. Ini memang yang udah akses saya ada sekitar 2.000. Jadi silakan teman-teman boleh akses yang lain, bukan hanya saya. Tapi ini Wajar ID ini adalah mikro kredensialnya punya kita. Kita coba lihat ya, saya itu ada kursus saya. Saya pernah beli yang punya teman saya ya, yang ini. Jadi kalau misalnya ini mau dilihat, boleh nggak saya tinggal nanti ambil sertifikat kan gitu ya. Oh ternyata saya belum selesai. Ini ada beberapa summary ya. Tuh, progres kursusnya itu kan baru 15%. Jadi, oh ini berarti belum bisa saya ambil sertifikatnya. Jadi nanti teman-teman boleh ambil ya, boleh ambil. Misalnya saya lihat yang punya saya sendiri ini progres programnya sudah sampai sini selesai gitu ya. Nanti sertifikatnya gitu ya teman kalau sudah selesai itu bisa diambil sertifikat ya. Isi ulasan dulu katanya harus mengisi ulasan testimoni atau masa saya testimoni sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi nanti teman-teman silakan testimoni di kemarin yang 45 orang free mata kuliah kursus yang saya silahkan dipakai sayangnya gitu ya 25.000 juga uang gitu ya. Silakan teman-teman gunakan. Tapi kalau misalnya boleh nggak Bu Mira saya pakai Udemy? Tahu Udemy teman-teman? Udemy ya. Nih Udemy di sini boleh nggak Udemy online course ini Bu Mira? Boleh. Tapi harus yang bisa mengeluarkan sertifikat ya. Jangan yang tidak. Jadi kalau yang tidak sertifikat, oh no no, nggak boleh ya. Dan ini harganya lihat ya 99.000 gitu ya. Jadi udah pakai yang UPI. Bu Mira boleh nggak yang UPI? Boleh. Why not gitu ya, silahkan gitu ya. Jadi gimana caranya masuk ke Wajar ID terus teman-teman daftar ya, bayarnya bisa pakai segala sesuatu gitu ya yang ada di sini ini. Silahkan teman-teman bisa akses ya, bisa akses semuanya yang ada di sini, tidak harus yang saya. Misalnya yang punya Pak Ridwan nih, banyak gitu ya, pembelajaran digital, ah saya mau melihat ini, boleh gitu ya. Atau misalnya, oh spiritualitas guru nih, mumpung gratis, ngerti nggak? Mumpung gratis, ini gratis loh. Lihat, ini masih nol nih, masih nol. Ayo segera gitu ya, karena banyak yang gratis, banyak yang masih gratis. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya? Nah, tapi nanti dilihat kalau misalnya dia bentuknya tidak ada apa? Tidak ada tesnya, maka jangan ambil yang berarti yang berbayar. Gitu. Tapi kalau ternyata yang gratis ada tesnya sehingga kita dapat sertifikat secara legal gitu ya untuk course tersebut boleh gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini yang saya janjikan tadi, yang 100
15 menit lagi ya Bu Ayu ya, mudah-mudahan ya tidak sampai nanti mengganggu sholat karena sudah azan juga sekarang. Ini adalah yang bagaimana teman-teman itu akan dihitung. Nah, harga pengalaman belajar dan prestasi ya. Nah, yang diikuti gitu ya. Kalau workshop gimana, kalau HKI gimana gitu ya. Jadi kalau yang sudah punya HKI nanti poinnya besar juga ya. Nah, ini kita lihat berapa komponen-komponennya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan lomba ya. Sebentar, saya izin. Ah, Nah, ini ya. Yang kategori itu bisa diakui adalah ini. Program pembinaan mahasiswa itu poinnya untuk ekstrakurikuler, kompetisi dan festival, keikutsertaan dalam pelatihan dan workshop. Jadi kalau ada workshop dan itu gratis, itu ikuti teman-teman ya. Minimal yang berskala nasional itu punya poin. Pendidikan, penguatan organisasi, perolehan sertifikat kompetensi dan hak kekayaan internasional. Kemudian, nah ini untuk pengalaman dari program pembinaan mahasiswa, teman-teman yang sudah ikut PKM dan sudah lolos didanai. Bahkan kemarin ada yang lolos PIMNAS, tolong sertifikatnya disiapkan ya. Kemudian P2MW, ya itu juga disiapkan. Kemudian P2MW, gimana Bu Mira kalau yang sekarang kami dapat itu bisa digunakan? Karena ada 3 kelompok kan yang didanai nanti dari PKKM, tolong ikuti ya. Kemudian program penguatan kapasitas organisasi PPK Ormawa ini juga boleh ya, silakan teman-teman dan program lainnya. Kalau yang dari kompetisi Mapres, Pimnas, penghargaan adidaya, Expo, Kewirausahaan, lomba-lomba yang lain, lomba LIDM, musabakoh ya, kemudian berbagai hal lainnya nanti akan dilihat juga gitu ya, poinnya berapa. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman dari pelatihan atau workshop. Jadi teman-teman harus ikut ya, pengalaman dari workshop. Dan kalau nanti teman-teman, oh aku ada tuh sertifikat kompetensi bisa dihitung juga berarti sebagai penilaian ini bisa teman-teman. Jadi tolong itu bisa bisa sekali mendayung, oh dapat poin juga. Kemudian ada beberapa hal yang paling penting, kreativitas kecendekiaan. Jadi asistensi bersama dosen mau itu penelitian dosen nanti akan disediakan sertifikatnya ya teman-teman. Pengabdian dosen juga sama begitu ya. Nanti akan diinikan, kemudian ada bukti foto dan lain sebagainya ya, keikutsertaan dan nanti ini akan kita coba buatkan logbooknya. Teman-teman terlibat di bagian mana ya. Kemudian kalau misalnya sebagai eh, apa namanya presenter di dalam pertemuan ilmiah gitu ya, seminar, boleh nggak sebagai pemakalah? Boleh. Ini juga akan poin. Atau misalnya teman-teman punya menerbitkan artikel di jurnal terakreditasi nasional atau terindeks Scopus gitu ya, bereputasi, mau Scopus, WOS, atau indeks yang lain, ini boleh, bukti fisiknya wajib kalau yang sudah terbit. Karena nggak boleh yang nggak terbit ya. Kemudian book chapter, kalau teman-teman, oh ada ya, book chapternya bisa di proceeding boleh atau teman-teman yang suka di media massa Kompasiana tolong ya. Kompas ID-nya, Kompasnya. Eh apa namanya? Kalau Kompasiana itu kan bentuknya kayak blog ya, teman-teman. Kayak blog. Enggak gitu ya. Jadi di itu harus yang terbuka di media cetak, di media massa, yang digital boleh. Buku boleh nggak? Boleh. Kemudian karya yang lain boleh nggak? Boleh ya. Kemudian bisa portofolio ke misalnya teman-teman yang kemarin ikut eh, kegiatan KDS, kemitraan dosen LPTK dengan guru di sekolah ya, ada 11 orang yang sudah dapat apa namanya? Sertifikat, kemudian nanti teman-teman juga dilihat foto dan video, nanti mungkin bisa saya kasihkan juga laporan KDS yang saya sebagai bukti teman-teman gitu ya. Kemudian ini yang menarik, novel, komik itu juga boleh teman-teman ya. Atau misalnya naskah pameran gitu ya dan lain sebagainya silakan. Bisa media boleh ya, mandiri instrumen. Kemudian kalau kapasitas organisasi apa? Job bagi teman-teman yang di himpunan. Nah, ini akan ada poin juga gitu ya. Ada poin juga gitu ya yang ikut himpunan, kemudian pengalaman organisasi di UKM Ormawa yang lain ini juga boleh gitu ya. Kemudian
satu lagi adalah teman-teman punya HKI. Ini yang 100 poin ya, yang 100 poin. Minimal tapi. Jadi kalau semakin banyak ya semakin baik ya. Nih lihat. Nah, jadi poinnya ya. Poinnya bayangkan RSH itu sampai 10 poinnya. Ya, kemudian berarti masih kurang nggak? Kemarin misalnya Kak Salsa dapat RSH di 10. 10 ya. Berarti sisanya berapa lagi? Ini kita lihat nih level atau kegiatan ya. Kalau pengalaman belajar dari PKM ini nanti dilihat ini untuk poin SKS, SKS-nya 10, jadi poin untuk ekstrakurikulernya berapa nanti dilihat di sini gitu ya. Ah, kalau PIMNAS, ini di sini misalnya durasi waktunya lebih dari 90 hari, lebih dari 90 hari enggak dilihat nih dari logbook gitu ya. Dari logbook yang dilakukan oleh teman-teman. Oh, oke, berarti poinnya udah 40. Levelnya nasional berarti sudah 40. Kategori eventnya kelompok enggak? Kelompok 4 orang lebih 30 ya. Nanti dilihat berdasarkan poinnya indikator yang mana nih yang mau diambil oleh teman-teman gitu ya. Rumus poinnya kurang lebih seperti ini. Nanti dibagi 6 ya. Durasi, level, kategori, luarannya, relevansi bidang ilmunya dan kontribusi kontribusi indikatornya itu dibagi 6, dibulatkannya ke bawah. Jadi kalau yang ini dibulatkannya ke bawah ya. Misal contoh yang di sini durasinya 40, levelnya 40, kategori eventnya 25, pelaksanaannya 40, relevansinya 50, kontribusi indikatornya 40 gitu ya. Karena memang ini sangat relevan, misalnya 50 gitu ya. IKU menunjang IKU jelas. PIMNAS, nah kalau didanai PT berarti kan yang luaran ini, di luaran ini nanti Kemendikbudristek berarti 20, kecuali kalau dapat juara ya. Kemendikbudristek berarti 20, sedangkan ini memang misalnya yang eventnya 25. Misalnya total berapa? 39. Jadi Kasalsa dan kawan-kawan yang kemarin PIMNAS saja itu baru 39 poin, teman-teman. Ya. Kalau kemarin itu kan boleh ya, cuman ya udahlah satu luaran enggak. Sekarang nggak bisa. Jadi harus dihitung. Nah, ini yang agak berat. Yang berat ini yang 100 poin ini minimalnya. 39 ya kita hitung misalnya Kak Cindy, Kak Salsa. Siapa lagi kemarin teh? Kak Cindy, Kak Salsa, Kak Arda ya. Kalau nggak dipakai dulu mungkin masih terselamatkan gitu ya karena kakak kelas. Kalau gitu ya. Jadi 39 dari PKM yang luarannya gitu ya kurang lebih. Tapi taruh saja 30 berarti berapa lagi poin yang harus dikejar? 70, betul? Ini yang semester 4, semester 6 ya. Semester 6 nih agak melongo saya kemarin. Aduh ini berat nih ya. Jadi 30 berarti 70 lagi itu harus di cross check teman-teman. Harus di cross check lagi gitu ya. Ini P2MW tuh. Ada poin-poinnya dan poin terbesar dari PPK Omongan 15. Yang paling besar tuh memang di PKM ya. Bisa sampai puluhan itu. Tuh, yang lain itu cuma 0,5 ya. Kemudian ini harus dikumpulkan dan harus ada buktinya, teman-teman. Jadi nanti akan kami coba buat eh, standarnya. Nanti teman-teman tinggal lihat oh poinnya berapa gitu ya. Poinnya berapa. Nanti tolong dibantu ya Bu Ayu ya untuk mendeskripsikan poin-poin ini supaya teman-teman itu tinggal memasukkan kalau ini tuh langsung keluar poinnya berapa ya. Karena nanti mah by system sebetulnya. Festival boleh nggak? Festival boleh. Nih lihat. Tapi ada hitungan ya, jangan dihitung semua kayak gini ya. Kalau Kak Asri lihat kayak gini, oh 10 negara 100 udah nih satu enggak ya. Jadi itu tetap dibagi ya guys ya. Ini tetap dibagi ke 7. Ini ada ketentuan-ketentuannya dan ini kan 52 halaman nih. Kalau pelatihan workshop, tolong ya teman-teman ini workshop tuh sebanyak-banyaknya ikut. Kenapa lihat tuh? Ah, kalau misalnya jumlah workshopnya 60 menit gitu ya. uh, untuk yang mata kuliah kewirausahaan ini pelatihan workshop kewirausahaan seperti ini.
Nah, ini tidak boleh lewat ya nanti gitu ya. Program studi menentukan perhitungan nanti ini akan kita coba susun. Kalau ini mah semua akan ikut ya, mudah-mudahan karena wajib workshop untuk yang mengontrak mata kuliah kewirausahaan itu sekarang ada wajib workshopnya. Dan ini sudah poin-poinnya. Nah, kalau misalnya pelatihan workshop berdasarkan SKS dari tingkat internasional dan universitas provinsi, ini seperti ini teman-teman bayangkan poinnya kecil ya, bener nggak? Jam workshopnya itu kalau 33 jam, untuk yang fakultas atau kabupaten atau kota cuma berapa? Satu, ya, betul nggak? Ya, kemudian yang ini universitas, nah, yang internasional aja cuma berapa? Tiga gitu ya. Jadi tolong teman-teman ini nanti saya akan kasih satu link yang bisa teman-teman itu mengeluarkan sertifikat internasional kemarin ya. Saya akan kasih link ikut. Tolong ikut serta dari sekarang. Jadi sambil istirahat nih Sabtu Minggu gitu ya ikut serta teman-teman. Ini contoh pelatihan itu akan seperti ini durasinya kalau lebih dari 40 jam maka poinnya 50. Tapi kalau 32 sampai 40 ya cuma 40 gitu ya. Nah, ini poin-poinnya. Contoh, berarti kalau misalnya dia internasional nih semua pelatihannya dan memang kredibel ya, bukan abal-abal, itu 36. Jadi lumayan ya. Berarti satu PKM tadi 39, misalnya tambah yang internasional ini 36, belum lagi misalnya ikut KDS atau ikut kegiatan-kegiatan lain yang sebagai asisten dosen peneliti, ini juga bisa ya. Gitu. Nanti sistemnya untuk asisten dosen peneliti ya Bu Ayu, semester depan itu sudah mulai akan bentuknya rekrutmen. Jadi nanti itu ada flyer dulu. Ini akan dibutuhkan gitu ya mahasiswa yang membantu atau asistensi penelitian. Nanti teman-teman apply gitu ya dan lain sebagainya. Nah kalau opini kurang lebih seperti ini poinnya tuh teman-teman. Kalau misalnya sebagai pemakalah, nah di log aja di kampus. Lumayan tuh 15 poin ya. Nah, gitu. Kalau artikel berapa? Artikel nasional tidak terakreditasi aja 20. Dan kalau nasional bereputasi ini 80. Jadi kalau teman-teman di Scopus 80 tuh udah satu. Ya, kalau misalnya yang nasional terakreditasi berapa? 50 teman-teman. Tapi ingat ini bukan per kelompok, jadi nanti akan dibagi jumlah orang. Ya, jadi nggak hanya kena kesatuan gitu ya. Jadi nanti akan dihitung. Ini juga sama, poin-poin ini nanti bisa dipelajari ya oleh teman-teman semua, oke? Jadi karena memang tidak bisa saya bacakan satu persatu, teman-teman pelajari. Kemudian nanti, nah ini kalau ketua hima relevan 20. Jadi TIV itu udah punya tuh poin 20 aman nih, tinggal berapa lagi berarti? 80 gitu ya. Jadi ayo ikutan hima gitu ya. Ibu kalau anggota mana kok nggak ada ya gitu ya. Kok nggak anggota nggak ada. Nanti saya coba cross check ya. Karena kemarin itu hanya ini yang jabatan gitu ya yang sudah diberikan bobot. Sedih atuh yang anggota gitu ya. Dan gimana yang lain. Nah ini kepanitiaan pada semua level ya gitu ya. Dan ini harus ada SK dari direktur ya. Jadi program studi nanti juga harus ada SK dari direktur. Jadi kalau kekurangannya sekarang kan kita ya udah aja. Tapi teman-teman kan ada yang dapat SK misalnya Vistek ya. Contoh Vistek teman-teman sekarang keikutsertaan sebagai kepanitiaan maka nanti dilihat kalau relevan dia lumayan tuh 20 poinnya. Oke? Ya, jadi silahkan teman-teman ini kan. Walaupun ini penekannya teman-teman, penekanannya itu teman-teman itu tetap harus ada lomba prestasi harus juara gitu. Tapi bagi yang lain gimana ngejarnya? Yang poinnya memang kecil-kecil ya teman-teman ya. Yang lain itu kecil-kecil cuma 15, 20. Tapi kan lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi jangan di eh, ini ya, jangan diinikan gitu. Dan ini juga nanti teman-teman itu akan selalu dibagi. Jadi tidak langsung ini 80 enggak. Jadi ada relevansinya, ada berapa bagi rata-rata itu hanya sampai 40 sebetulnya. Itu ya, ini peraturan rektornya, barusan pedomannya nanti akan saya share juga di Google Drive.
Mungkin saya share ke Bu Ayu nanti bentuk sosialisasi dan ininya juga nanti bisa di-share di Google. Oke, itu barangkali Bu Ayu yang bisa saya sampaikan. Walaupun ini cukup padat ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman cross check. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup jelas. Boleh raise hand. Ayo, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Oh, ini Ibu sudah ada pertanyaan mungkin Bu di chat Oh iya, dari Kak Opi. Ada ya dari tiga kopi. pertanyaan Bu. Ya, apa saja teh? Coba. Untuk Oh yang iya. pertama Oke, ini, sudah ya. oh udah ada. Eh, udah muncul. Apakah jika sudah mendaftar magang prodi akan tetap diperbolehkan daftar PMM? Jika sudah terlanjur daftar program Kampus Merdeka, apakah boleh mengikuti pendataan magang prodi untuk sertifikat pelatihan minimal tahun berapa diterbitkan? Apakah sertifikat pelatihan sebelum berkuliah dapat dilampirkan? Oke, untuk yang pertama, apakah sudah mendaftar magang prodi akan tetap diperbolehkan daftar PMM? Boleh, asal semesternya berbeda. KOP. Jadi kalau KOP daftar magang prodi yang sekarang, ya PMM-nya nanti semester depan gitu ya, nggak boleh semester ini dua-duanya. Kemudian yang kedua, jika sudah terlanjur daftar program Kampus Merdeka, apakah boleh mengikuti pendataan? Kalau pendataan boleh ya, Kak Opi. Tapi ini tadi, saya lagi mau melobi dulu teman-teman yang lain, apakah berkenan begitu ya. Nanti didata, kemudian karena nanti kan pasti ada beberapa biaya yang harus di-sharing oleh teman-teman yang lain yang memang sudah ditempatkan 30 teman-teman tolong dicatat ya 30 di lokasi Bandung 30 di luar Bandung untuk mengajar di lembaga PAUD, 30 di dalam kota Bandung, Bandung Raya ya, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan sekitarnya. Kemudian 15 itu untuk magang di Jakarta, 5 di Bogor, 5 di Jogja, 5 gitu ya. Jadi ada 15 orang, kemudian 30 di Bandung asistensi mengajar atau PPLSP dan 30 di luar Bandung. Luar Bandung tuh kayak gimana? Tasikmalaya, Majalengka, apa namanya? Subang, Purwakarta. Artinya di luar Bandung Raya gitu ya, Garut, Ciamis. Nanti makanya tolong domisili itu nanti akan didata. Jadi teman-teman kan biar lebih ini ya. Catatan kalau yang di dalam Bandung hanya mendapatkan biaya 750.000 per bulan ya, hanya untuk transport saja. Untuk di luar Bandung itu tadi 600.000 untuk kos bisa barengan kan ya, ada 5 orang kan per kelompok gitu ya minimalnya. Jadi kan sebetulnya kos bisa jauh lebih murah juga gitu ya. 600.000 untuk biaya hidup nanti dapat juga perjalanan ke sana 500.000. Jadi intinya 1.200.000 per bulan untuk yang di luar Bandung, kemudian 500.000 untuk biaya transport di awal dan 500.000 di transport di akhir. Di akhir. Kalau yang di Kota Bandung hanya 750.000 saja per bulan, ya. Kemudian untuk sertifikat pelatihan minimal tahun berapa diterbitkan? Selama teman-teman menjadi mahasiswa, nggak boleh di luar teman-teman sebelum menjadi mahasiswa itu tidak diperkenankan ya karena tidak bisa dihitung bahkan ini disarankannya di tahun-tahun yang sekarang gitu ya, supaya nanti bisa dihitung tapi tidak apa-apa ya oke kita pindah dulu ke KI kelima ya sebelum ke KAIDA ya mangga KI kelima. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Ini sebetulnya titipan ya Bu, pertanyaannya dari Ya. Teh Darah semester 8. eh, Mm-mm. Tidak bisa join ke sini katanya. Jadi pertanyaannya kalau persyaratan yang sertifikat perlombaan nasional itu jadi syarat sidang atau tidak katanya Bu untuk Teh Iya, Darah. kalau untuk yang Kadara dan kawan-kawan itu karena memang mengacu kepada edaran yang awal. Jadi Hmm. sertifikat lomba prestasi itu dihitung poin yang 100 poin itu kayak kelima. Jadi tetap wajib. Untuk yang angkatannya Kadara dan kawan-kawan. Jadi kalau yang angkatannya Kadara itu sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat lomba, kemudian apa tuh namanya? TOEFL-nya tapi 400 ya kayak kelima. TOEFL-nya 400. Jadi masih boleh 400. Kemudian ya bebas tunggakan gitu ya. Publikasi juga kan masih belum berlaku untuk yang teman-teman dan sertifikat pelatihan dan mikrokredensial itu nggak berlaku
Untuk teman-teman yang kadara cuma 4 kalau tidak salah. Sertifikat kompetensi tadi ya, betul 4. Sertifikat kompetensi, sertifikat lomba nasional minimal gitu ya. Kemudian TOEFL 400 gitu ya. Satu lagi tadi apa ya Kak Ayu? Satu lagi bebas tunggakan ya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman itu harus dilengkapi gitu ya Kak Iklima ya. Karena poin yang 100 ya, tapi kan nggak perlu Makasih. ngumpulin 100 gitu ya Kak Iklima. Karena kan kalau lomba aja kalau di dalam poin 100 itu hanya 30-an gitu Kak Iklima. Jadi otomatis kan harus kegiatan yang lain juga Ya, harus banyak ya. Gitu. ya. Baik, Ibu. Sip, Terus kita mau lanjut ya teman-teman ke Kak Aida. Kak Aida semester 8, terima kasih. Ibu izin bertanya syarat kelulusan program studi, apakah itu berlaku juga untuk enggak Kak. Enggak ya, jangan kasihan ya. Jadi sama ya Kak Ida ya. Tadi satu sertifikat TOEFL 400. Kalau yang kurang dari 400 gimana? Ikut lagi. Saya sarankan TESOL ya. UPI aja UPI. Karena kemarin tuh rada ketat. Eh, Pak Warek bilang bahwa kita nggak nerima lagi yang online. Nah, ini hati-hati kecuali Duolingo. Ya kan Duolingo itu ketat, benar-benar kan ada videonya direkam ya. Jadi satu sertifikat untuk yang khusus semester 8 ya, teman-teman. Jadi semester 6 semester 4 semester 2 nggak usah didengerin ya. Semester 8 satu sertifikat kompetensi wajib, dua sertifikat kejuaraan wajib, tiga apalagi TOEFL 400 wajib ya. Kemudian nanti bebas tunggakan dan lain sebagainya lah syarat-syarat sidang administrasi yang secara umum. Itu ya Kak Aida ya. Oke, sudah ya. Ini sudah dan sudah selesai. Kita lanjut ke Kak Syifa. Izin bertanya Ibu, Syifa sudah memperoleh 139. Lalu SP nanti SIPA mengambil 4 SKS. Jadi 143. Skripsi kurang 140 kurang mencapai apa harus mengambil mata kuliah tambahan di SP ini untuk mencapai yang kurang? Boleh Kak Syifa. Memang amannya kita di 150 ya Kak Syifa. Masih boleh bisa diedit nggak Kak Syifa? Masih bisa diedit nggak teman-teman yang untuk SP klaim? Kalau Jadi nggak kalau salah sampai misalnya tanggal 16 ya, Bu. enggak, tapi kita lihat kemarin PGSD belum. Jadi otomatis biasanya ada perpanjangan. Coba dicek lagi ya. Ada tanggal oke, 16 baik, kan baik. kemarin ya. Oke, tapi dicek lagi, dicek lagi. Kalau tidak salah diumumkan ke kami itu tanggal 20. Jadi teman-teman sok dicek gitu ya. Teman-teman yang sekarang berubah pikiran mau SP juga lah gitu ya biar 3 tahun setengah silakan. Gitu ya. Silakan. Jadi nanti Kak Syifa boleh cek. Saya sudah tambahkan satu mata kuliah baru ya Kak Syifa ya. Di penulisan buku PAUD itu 3 SKS. Jadi nanti mungkin boleh ambil juga atau misalnya yang mau 6 SKS aja jadi biar 151 silahkan. Tapi kalaupun misalnya Kak Syifa nanti ini kita sudah sebetulnya sudah memenuhi ketentuan 144 gitu ya minimalnya walaupun ini akan agak nggak sinkron sebetulnya dengan yang di UPI. Karena kurikulum lama itu 152 sebetulnya. Kurikulum baru yang sekarang 150. Gitu ya Kak Syifa ya. Kalau masih boleh silakan diambil. Kalaupun enggak nanti mungkin ada pengecualian kalau kurangnya 1 sampai 2 SKS tidak masalah ya. Selanjutnya Kak Madewi, Ibu mohon maaf, iya pernah ikut pelatihan jurnal selama 3 hari bersama Pak Adi dan Pak Kuswanto, tapi tidak ada sertifikatnya. Oke boleh Kak Dewi, itu ada SK-nya kalau tidak ada surat tugasnya ya Kak Madewi ya. Nah, 3 hari yang bersama Pak Adi Pak Kuswanto dari UPI ya. Nanti surat tugas, nanti ini tolong tagih sertifikatnya Bu Ayu, tolong dicatat ya. Ini yang pelatihan ini harus dibuatkan sertifikatnya karena sebagai bukti nyata. Itu ya Kak Madewi. Boleh nggak masuk poin? Boleh. Ada kan ada pelatihan pertemuan ilmiah walaupun memang poinnya tidak sampai besar ya. Tapi kan alhamdulillah ini lumayan ya. Oke. Oke, masih bisa ya Kak Sylvia? Boleh. Silakan. Alhamdulillah ya masih bisa. Silakan boleh dicek. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sudah? Sudah Ibu kebingungan ini kami. Tidak apa-apa ya, semangat ya teman-teman ya. Kalau begitu kita kita tutup saja Bu Ayu, tapi kita nyalakan dulu kameranya. Silakan nyalakan dulu kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu teman-teman.
Untuk artikel nanti kita bimbing. Oh, semangat ini Pak Adi. Monggo ya, nanti dibimbing oleh Pak Adi ya. Kayaknya nanti Pak Adi juga kalau ada pelatihan-pelatihan itu harus kita buatkan sertifikat di bawah ya, ditandatangani oleh Pak Direktur supaya teman-teman itu minimal nyicil kan ya, lumayan 3 poin, 10 poin gitu ya. Jadi nanti Kak Rahma kalau 5 kali ikut pelatihan, 2 kali udah 10 ya gitu. Jadi kan itu mah nggak bentuk perlombaan ya. Silakan nyalakan kameranya teman-teman semuanya. Ini ada 123 orang yang dinyalakan, ini baru sedikit nih. Silakan, 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 silakan. Tolong di screenshot, nanti akan ada daftar hadir. Akan ada daftar hadir, teman-teman mengisi daftar hadir, bukti screenshotnya yang ada wajahnya teman-teman ya. Jadi nanti di screenshot, kenapa? Karena nanti kalau yang bertanya tapi ternyata nggak ikut pelatihan ini, nanti saya akan tegur ya. Oke, silakan, siap. Screenshot masing-masing juga ya, yang ada wajahnya ya, pas sosialisasi hari ini. Oke, siap 1, 2, 3. Sekali lagi untuk yang slide pertama, kita ada 2 slide ya. 1, 2.